Oke kawan angler, jumpa lagi dengan saya Brian Angler. Ini adalah Yupro Jigsag. Rod ini saya dapatkan dengan cara memesan di salah satu online shop yang berwarna oranye juga. Dan harganya pun tidak jauh-jauh beda dari Yupro Alkohol kemarin. Jika Yupro Alkohol pada saat itu saya pesan dalam keadaan diskon ya, atau mendapatkan diskon dari toko, itu harganya yang 700.000 menjadi 500 sekian ribu. Dan yang ini saya beli dengan harga 600.000 pas. Dan sayangnya ketika saya memesan ini kami butuh 3 pieces dan kami hanya menemukan 2 pieces, dan saya sudah muter-muter ke berbagai online shop aplikasi ya. Rod ini tidak tersedia lagi, dan akhirnya terpaksa saya memesan 2 pieces rod ini dengan spek PE4 dan PE5. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung aja ke rodnya ya. Kita akan buka yang PE5. Saya rasakan antara PE4 dan PE5 itu hanya beda pada size-nya, tapi kalau dari bentuk keseluruhan itu akan sama. Pertama kita lihat dari cover rodnya, ini terbuat dari bahan yang lumayan bagus ya, tebal bahannya. Terus di bagian tepi pada jahitannya ini diberi les warna gold ya, kuning emas seperti ini, menambah kesan mewah ya, padahal ini rod tidak semewah yang dilihat begitu. Ini keseluruhannya. Oke. Di sini ada tulisan Yupro, dan di sini Jigsag JSC ya, Jigsag C overhead ya, casting 602. Rod ini butt joint per 5, berarti ini yang PE5. Oke, kita langsung saja. Ini batnya ya masih terbungkus dengan plastik. Oke, pada bagian bawah batnya ini terbuat dari bahan EVA sepertinya, dan terdapat spacer di sini dengan warna Gunsmoke, dan ini warna dari blank pada bagian jabstyle-nya. Di sini tertulis tulisan Saltwater Game. Jadi kalau saya lihat karakter dari rod Yupro Jigsag ini mengusung untuk digunakan dalam teknik speed jigging, tapi kita tidak mempermasalahkan ya ini rod digunakan untuk speed atau untuk slow. Yang jelas lagi bisa digunakan dan bentuknya nyaman untuk digunakan ya akan kita gunakan gitu, karena kita tidak memilih rod karena gengsi atau harganya, tapi karena apa yang ditawarkan oleh rod itu untuk kenyamanan kita, itulah yang akan menarik kita untuk membeli rod itu atau menggunakannya. Oke. Pada bagian reel set ini sepertinya belum Fuji ya, ini masih reel set by Yupro. Tapi di sini terdapat tulisan Grapit GTF 17. Apakah mungkin ini terbuat dari bahan grafit, tapi sepertinya ini bahan plastik biasa ya. Tapi jujur ini lumayan ringan sih untuk kelas-kelas rod PE5. Dan ini modelnya juga masih rod jigging zaman dulu ya, bukan seperti zaman sekarang yang sangat simple, dapat EVA pada bagian ujung bawah bat dan sedikit di bagian reel set. Kalau ini tidak ya, masih mengusung bagian jabstyle-nya ini masih panjang, terdapat EVA dan hanya kira-kira 4 jarian saja yang terbuka bagian blanknya di bat ini. Dan di depannya terdapat EVA lagi. Di sini terdapat aksesoris berwarna Gunsmoke juga, lebih ke warna silver ya, atau seperti bahan stainless steel. Dan ini juga sangat membantu nanti ketika kita strike ya, untuk memompah dapat dipegang seperti ini, dan ini akan membantu. Tapi di sini yang saya kurang suka sedikit pada bagian reel setnya ini, build quality-nya agak kasar ya, tidak seperti rod-rod yang bagus begitu. Tapi salah satu yang membuat kami suka adalah pada bagian triggernya, karena triggernya sangat kecil dan pipih ya, tipis. Kalian bisa lihat lebarnya hanya
tidak sampai 1 jari. Lebarnya tidak sampai 1 jari. Dan tebalnya itu kira-kira mungkin berkisar antara 5 mili apa sampai 6 mili begitu. Dan ini akan sangat nyaman ketika dijepit di sela jari kita ya, saat kita memompa root atau saat jigging ya. Ini akan tidak terasa dan lebih membuat nyaman pada jari kita seperti itu. Oke, itu pada bagian bat. Kita lanjut ke bagian atasnya ya, bagian tip. Oh, ini dia nih. Oke. Di sini yang kontras warnanya ya. Ini warna kuning stabilo. Di sini ada U-Pro for big game. Berarti ini memang diperuntukkan untuk menangkap ikan-ikan besar ya. Karena kalau dipegang seperti ini ujungnya sangat-sangat steep ya, dan diameternya pun lumayan besar. Ini mungkin ada kisaran 3 mili ya pada bagian tipnya ini. Dan jika dilihat dari sini ujungnya ini karbonnya sangat-sangat tebal sekali, sehingga memang walaupun bobotnya terasa sedikit berat, tapi kami yakin ini tidak akan ragu untuk membetotnya nanti. Oke, kita lihat di sini ada lambang peringatan lagi, logo peringatan. Terus di sini ada spesifikasinya JSC Jig Seg Casting 602 yang artinya panjangnya 180 cm, 2 pieces butt joint ya, 5, berarti ini PE5 ya, panjangnya 6.0, lainnya 15 sampai 40 lb. Sini kadang yang bikin saya bingung ya, karena secara kasar memang tidak ada peraturan baku atau ketentuan baku yang mengatakan bahwa satu PE1 itu 10 lb, PE2 itu 20 lb, tapi di sini dikatakan root ini sudah memiliki size PE5, tapi di sini tertulis line maksimalnya 40 lb dengan jig maksimal 150 gram, drag 5 kilo. Berbeda jauh sekali dengan root-root keluaran terbaru sekarang yang bahkan maksimal dragnya bisa sampai 20 kiloan. Di sini ada lagi tulisan for Crazy Jigger. Ada tulisannya ya. Memang tulisannya kurang rapi, mungkin karena termasuk salah satu root zaman dahulu. Dan di sini ada lambang U-Pro-nya, logo U-Pro-nya, Jig Seg. Dan di sini ada tertulis tulisan like. Like ini saya kurang mengerti pada bagian apa like-nya, karena untuk dipegang seperti ini tidak ada like-nya. Ini sudah masuk ke kategori medium ya, medium, bahkan bisa dikatakan ini ya masuk ke semi heavy jigging ya, karena ini untuk speed jigging. Root ini mampu menggunakan jig 150 gram untuk speed. Jadi jika menggunakan slow jig, saya berani ini sampai 400 gram mungkin saya masih berani menggunakan root ini, karena beban yang kita dapatkan ketika menggunakan jig tipe speed atau jig tipe slow itu sangat berbeda jauh sekali ya. Dan jig tipe speed itu sangat membebani root dan juga membutuhkan kecepatan dan tenaga yang sangat banyak ya. Oke, kita masuk ke bagian ring guide-nya. Di sini juga tidak ada keterangan Fuji, hanya ada tertulis di sini creative special design to a custom angler need. Wah, desain spesialis, desain untuk mengcustom sebuah joran yang angler butuhkan. Convincible, balancing stress of tension evenly. Oke. Jadi di sini diterangkan ya bagaimana lapisan-lapisan karbon pada blanknya ini, dan di bawahnya terdapat tulisan Jepang sepertinya ya. Ini entah hiragana entah katakana, saya nggak bisa baca.
Jelas di sini ada keterangannya. Oke. Untuk ringgetnya belum Fuji sepertinya, tapi dengan mengusung kaki 3 seperti ini saya yakin ini akan kuat nanti saat menahan bobot. Bobot bisa jadi bobot ditarik ikan atau tersangkut di karang ya. Jelas ini akan sangat kuat. Di sini terdapat 1 2 3 4 5 6 7 8. Termasuk tip top ada 8 buah ringgit. Sekarang kita coba pasangkan ke batnya. Oke. Feel pertama yang saya rasakan saat memegang root ini, yang pertama berat. Mungkin karena sudah PE5 ya. Berat. Yang kedua nyaman digenggam karena bentuk dari triggernya ini yang minimalis, dan saya rasa ini lebih cocok ya daripada trigger yang dibuat stylish begitu tapi tebal, dan itu akan terasa mengganjal di sela jari kalian nantinya. Lalu ini sangat-sangat stiff ya, sangat-sangat stiff. Dan ini saya rasa batnya kalau untuk jigging ini kurang panjang, karena dengan memegang normal seperti ini pas di tengah-tengah sini sampainya. Itu kalian bisa lihat, tidak yang seperti ini ya, kurang panjang. Jadi batnya kurang panjang saya rasa. Mungkin panjangnya kira-kira 35 sentian, seharusnya dibikin lebih maju ke depan lagi, itu akan lebih ergonomis untuk posisi memegang root saat kita jigging. Tapi overall ini memang memegang root ini kita merasa pede atau yakin untuk membetot ikan-ikan monster tentunya. Kita akan timbang berapa beratnya. Saya rasa ini beratnya akan melebihi ekspektasi kita, karena rata-rata root jigging sekarang sudah berada di bawah 200 gram. Tapi dengan feel yang ini saya rasa ini lebih dari 200 gram. Oke, betul sekali. Ternyata beratnya mencapai 226,7 gram. Yang artinya root ini masuk dalam kategori berat ya. Berat untuk dipegang selama berjam-jam dengan kondisi yang kita belum tahu apakah kita akan mendapatkan sambaran atau tidak. Tapi itu balik lagi ke konsistensi dari anglernya atau dari rezeki anglernya masing-masing ya. Sekarang kita akan coba timbang yang PE4. Ini yang PE4. Oke, untuk yang PE4 sendiri ini berada pada, ini mejanya agak goyang ya, 200,9 gram. Berarti ini selisih 20 gram, mungkin selisih pada ketebalan blanknya. Ya lumayan ya, beda satu tingkat ya, PE4 dan PE5. Jadi selisihnya kira-kira 23 gram ya selisihnya antara kedua root ini. Dan mungkin untuk angler pemula yang memiliki fisik belum sekuat yang sudah biasa jigging, tidak disarankan untuk menggunakan root ini ya. Tapi kalau kalian sudah biasa jigging, kalian pengen root yang memang benar-benar badak ya, yang ada badaknya kata orang, walaupun di sini tidak ada gambar badaknya, tapi saya yakin ini sangat-sangat mumpuni untuk dibetot sampai habis. Dan apabila terjadi musibah ya seperti rootnya patah, kita juga tidak terlalu sakit di hati, karena harganya yang lumayan murah ya, harganya lumayan di ya 600 sekian jika digabung dengan ongkos kirim. Jika untuk PE5 itu bisa menggunakan jig hingga 150 gram speed jig, pada PE4 hanya sampai 120 gram. Jadi perbedaannya kira-kira 30 gram. Tapi jika digunakan pada kondisi kita sedang melakukan teknik slow jig, maka yang PE4 ini
dengan speed jig 120 gram saya berani menggunakan sampai 300 gram. Sementara untuk yang 150 gram mungkin 400 gram pun saya berani turunkan dengan menggunakan root ini. Karena saya punya U-Pro Saltifighter yang maksimal jignya itu hanya 80 gram. Dan itu pun Saltifighter bisa digunakan untuk casting sampai ke jigging. Dengan maksimal jig 80 gram saya berani turunkan slow jig sampai 200 gram. Dan pada trip kemarin saya berhasil melandetkan satu-satunya ruby babon yang berhasil landed ke atas kapal dengan menggunakan root tersebut, yang berada di kelas PE2 atau maksimalnya hanya 20 lb. Oke, sekian dulu video review dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Jangan lupa share kepada teman-teman yang lagi mencari atau ingin tahu tentang root jigging atau sedang mencari root jigging murah meriah. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel saya ya, sehingga kami lebih semangat lagi untuk membuat hal-hal kreatif seperti ini. Oke, see you, Brian Angler.